Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita ini masuk ke bab yang ketiga ya, mengenai statistika. Ada beberapa perbedaan antara buku dari Kemendikbud maupun dari buku dari Erlangga. Jadi kalau dari buku Kemendikbud ternyata kan bab yang ketiga itu adalah bab statistik. Kalau buku Erlangga bab ketiganya itu kan matriks. Gitu ya. Dan untuk perbedaan ini maka Pak Jul akan menyendirikan atau mengelompokkan sendiri-sendiri mana pembahasan yang pakai buku Erlangga, mana yang pembahasan menggunakan buku dari Kemendikbud. Seperti itu ya. Jadi pembahasan yang dari buku Kemendikbud Pak Jul buatkan sendiri channelnya. Itu bukan berarti mau memperbanyak channel sih, cuman agar memudahkan siswa untuk mencari bukunya. Soalnya kalau nanti perkembangannya, nanti kalau kelas 12 itu bukunya semakin banyak. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya, kita belajar mengenai diagram pencar atau diagram scatter. Nah, diagram pencar atau diagram scatter sendiri itu nanti difungsikan atau digunakan untuk menyelidiki mengenai apakah suatu variabel itu mempengaruhi atau memiliki korelasi terhadap variabel lainnya. Nah, sebagai kasusnya di sini diberikan sebuah latihan ya, langsung latihan saja. Di sini diberikan sebuah kasus mengenai bagaimana menyelidiki rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dengan banyaknya subscriber. Seperti itu. Jadi bisa dibilang berapa Pak Jul itu kan juga YouTuber ya. Jadi berapa waktu yang Pak Jul luangkan untuk mengurus YouTube Pak Jul dengan jumlah subscribernya. Nah, di sini dicontohkan ada dua buah variabel. Variabel pertama adalah variabel rata-rata waktunya, kemudian variabel yang kedua adalah banyaknya subscriber. Seperti itu. Nah, dari data tersebut kita akan melakukan analisa mengenai hubungannya. Yang pertama kita akan membuat ke dalam diagram pencarnya. Langsung saja ya Pak Jul convert ke dalam bentuk Excel-nya seperti ini. Ya. Ini adalah datanya, rata-rata waktu dan jumlah subscribernya. Asumsinya ini sudah Pak Jul urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ini 3,3 sampai dengan 8,3 ini kan sudah terurut dari yang terkecil dengan yang terbesar. Padahal datanya ya, kalau bisa kita lihat di sini, datanya kan tidak terurut, ya kan? Nanti kalau kita mau cari pengaruh antara korelasi atau hubungannya, kalau tidak terurut itu nanti penarikan kesimpulannya nanti akan kesulitan. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan analisa mengenai korelasinya antara rata-rata waktu dan jumlah subscriber. Oke, kita lihat di sini. Pertama blok dulu, kemudian kita klik bagian chart di sini. Ya. Kolom mestinya ada ya. Bukan chart atau graph ini harusnya. Scatter. Sorry. Di sini menunya lebih lengkap ya. Kita pilih yang scatter. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih yang ini. Kita gunakan yang ini. Nah, sudah jadi. Nah, kita lihat di sini. Kita analisa ternyata semua grafiknya memiliki kecenderungan naik. Dari kiri ke kanan itu memiliki kecenderungan naik. Coba kita lihat di sini ada tulisannya ya. Sebentar. Ini tadi. Nah, series 1 point. Jadi titik pertama itu rata-rata waktunya 3,3 dan nilai sumbu Y-nya adalah 9. Sebentar. Ini kok nggak muncul toh? Cara memunculkannya gimana ini? Nah, 900.000. Begitu juga masing-masing titik ini kita bisa evaluasi sendiri-sendiri ya. Jadi di sini 1, 2, 3 dan seterusnya itu hanya
menyimbolkan atau menunjukkan urutannya. Ya. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai dengan ke atas. Jadi ini data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Berarti apa ini namanya? Scatter plotnya kita sudah peroleh ya, seperti ini bentuknya. Coba kita jawab masing-masing pertanyaan di bawahnya. Ayo letakkan pasangan data-data waktu dan banyak subscriber dalam bentuk pasangan titik koordinat. Oke, clear ya, sudah terjawab tadi scatter plotnya. Kemudian bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas. Nah, dari scatter plotnya ini apa tadi pertanyaannya? Pola penyebarannya dari kiri ke kanan itu memiliki kecenderungan naik. Ya. Kenapa Pak Jul pakai gunakan kecenderungan naik? Karena di sini ada juga kita menunjukkan bahwa ada juga salah satu data yang dia tidak naik. Nah, ini kelihatan ini. Dari 1.500.000 subscriber, kemudian di sini data keempatnya dia adalah 1.400.000. Berarti kan dia tidak naik. Seperti itu. Oke, gitu ya, clear ya. Paham untuk pertanyaan yang kedua tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan rata-rata waktu yang didedikasikan dan banyak subscriber berdasarkan pola penyebaran titik-titik pada nomor 2? Oke. Hubungannya ya. Hubungannya semakin tinggi rata-rata waktu yang diberikan akan mendapatkan jumlah subscriber yang semakin tinggi juga. Ya kan? Menunjukkan apa? Dari kiri ke kanan akan mengalami kecenderungan kenaikan. Seperti itu. Itu adalah kesimpulan untuk nomor yang ketiga. Selanjutnya nomor 4. Data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan kalian pada nomor 3? Ini kelihatan sekali. Yang tidak konsisten adalah data keempat. Ya. Untuk rata-rata waktu 5,5 dan jumlah subscribernya 1.400.000. Nah, ini kan tidak terurut ke atas terus. Ini ternyata ada satu data yang turun, yaitu data keempat. Oke, clear ya. Selanjutnya data yang tidak konsisten sudah clear. Kemudian yang kelima, apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian pada nomor 3 menjadi tidak tepat? Nah, apakah data keempat ini karena dia turun membuat data tersebut tidak tepat? Tentunya tidak, ya. Tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Maksudnya apa? Karena penyimpangannya juga tidak terlalu jauh. Sehingga karena penyimpangannya tidak terlalu jauh, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan yang diperoleh. Seperti itu, ya. Jadi karena penyimpangannya tidak terlalu jauh, jadi sehingga tidak berpengaruh terhadap kesimpulan. Seperti itu. Oke, clear ya. Saya rasa cukup ya. Itu untuk yang awalan mengenai diagram pencar. Coba Pak Jul lanjutkan terlebih dahulu yang di bagian bawah di sini. Apakah ada? Oh, ini dia. Kita lanjut ke masalah latihan yang 3.1 ya. Di sini perhatikan pasangan-pasangan variabel di bawah ini. Tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasan kalian. Yang pertama, banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Nah, itu tentu berpengaruh. Iya kan? Karena
hubungannya apa? Semakin banyak kendaraan bermotor, itu akan semakin meningkat polusinya. Itu umum terjadi. Kemudian pertanyaan B, jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin, diperhatikan ini, volume bensin ya. Jadi yang diperhatikan adalah di situ hubungan antara jarak yang ditempuh dan volume bensin dalam tangki. Maka kita bisa, tentunya kan berhubungan. Jadi kita bisa membuat hubungan bahwa semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin berkurang volume bensin di dalam tangki. Pertanyaan yang C, biaya listrik dan biaya akhir bulan, biaya air per bulan. Nah, ini listrik dan air itu beda ya. Listrik itu ada rekeningnya sendiri, bayarnya ke PLN. Kalau air itu biasanya ke PDAM. Biasanya yang ngurusi adalah perusahaan-perusahaan perumda, perusahaan umum daerah, umumnya seperti itu. Gitu ya. Jadi antara biaya listrik dan biaya air itu tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya, yang kedua, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pencar berikut. Kita lihat. Nah, ini diagram pencarnya, bahwa dari kiri sampai ke kanan itu semakin menurun persentase kemiskinannya. Jadi semakin meningkat persentase kelulusan SMA-nya dari kiri ke kanan, itu mengakibatkan penurunan persentase kemiskinan. Ini arti dari chartnya, scatter plotnya. Coba kita analisa pertanyaannya, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas. Ya. Pola titik-titiknya adalah dari kiri ke kanan itu memiliki kecenderungan menurun. Dari kiri ke kanan variabel mendatarnya meningkat, tapi kalau dari kiri ke kanan variabel vertikalnya atau variabel Y-nya itu semakin menurun. Itu kalau interpretasi scatter plotnya. Nah, namun untuk kesimpulan yang B-nya, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan? Kita bisa baca, kalau ini meningkat, Y-nya turun. X meningkat, Y-nya turun. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi persentase kelulusan SMA, itu akan mengakibatkan semakin menurunnya persentase kemiskinan. Jadi biar pinter, itu tingkat pendidikannya harus tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor ketiga. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula atau gula dalam gram ya, dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Oke, datanya seperti ini ya. Pak Jul langsung convert ke dalam bentuk Excel ya, seperti ini. Ini gula. Nah, ini mestinya diurutkan ini. Teknis pengurutannya bagaimana ini? Sebentar. Banyak ya ternyata datanya ini. Sebentar, mengurutkannya di mana ini? Biasanya ada smart setting. Ini pakai coba data. Kita urutkan ini ya dari atas ke bawah coba. Nah, ternyata sudah bisa. Ini sudah terurut ya mengenai gula dan kalori.
Kita langsung gunakan akan apa? Kita buat ke dalam grafik. Kok grafik toh? Scatter plotnya di mana tadi? Home, insert, shape ya. Oh kok shape toh? Pak Jolo jadi lupa ini. Formula tadi nyarinya di mana ya? Sebentar. Kok jadi lupa? Biasanya pakai Windows Microsoft Office yang lama, jadi tidak terlalu familiar. Ini pakai laptopnya istri saya. Yang gawe gambar yang di gambar scatter plot di Excel sampai lupa. Oh ini udah, terima kasih sayang. Nah ini dia. Nah udah ketemu ini ternyata ya. Tadi pakainya insert ya, insert terus chart, terus tinggal kita pilih bentuk chartnya seperti apa, apakah diagram batang atau lingkaran atau plot seperti ini, titik-titik seperti ini. Oke, ini sudah kita lihat ya. Di sini adalah yang sumbu mendatarnya itu adalah konsumsi gulanya dalam gram. Kemudian yang vertikalnya itu merupakan jumlah kalori yang dihasilkan. Nah, dari situ kita juga bisa menyimpulkan ini adalah kecenderungan kenaikan kalori seiring dengan kenaikan konsumsi gula, ya kan? Jadi ada kecenderungan kalorinya naik sepanjang konsumsinya gula juga naik. Seperti itu. Kita lihat untuk pertanyaannya. Gambarnya udah clear. Yang B bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada gambar. Pola penyebarannya sudah kelihatan ya. Dari kiri ke kanan itu semakin naik. Ini dari kiri ke kanan semakin naik. Seperti itu. Untuk nilai X-nya. Kalau untuk nilai Y-nya dari kiri ke kanan terdapat kecenderungan kenaikan. Soalnya ada yang turun. Ini data ini turun. Data ini turun. Data ini turun. Ini turun, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan penyimpangannya tidak terlalu jauh ini. Seperti itu. Jadi tetap kita bisa menyimpulkan bahwa, atau bisa juga kita bentuk ke dalam chartnya itu seperti ini. Bukan mana ya? Biasanya harus pakai line. Benar ya? Sebenarnya bisa kita buat ini scatter. Coba kita lihat, dicari regresinya itu biasa, koefisien regresinya. Tapi ternyata tidak ada ya di sini ya. Nah ini bentuknya semuanya sama ya, dari data, tetap dari data gula tadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau pakai garis seperti ini, nah ini kan kecenderungannya tetap dia naik. Oke gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang C. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula dan jumlah kalori? Seperti halnya Pak Jul tadi sudah katakan ya, bahwa gula, semakin tinggi konsumsi gula akan memiliki kecenderungan kenaikan jumlah kalori yang dihasilkan. Ya. Semakin tinggi kenaikan konsumsi gula
akan menimbulkan kenaikan jumlah kalori yang dihasilkan. Seperti itu. Clear ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir nomor 4. Di sini, suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyatakan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini, umur 2 hingga 7 tahun dalam bentuk tabel berikut. Nah, seperti ini ya. Salah satu siswa, Kefas, menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antara keduanya. Oke, coba dianalisa dulu dari grafiknya. Kita pakai asumsinya untuk yang percobaan yang berapa ini? Yang ketiga ya, ini termasuknya. Percobaan ketiga ini insert chart, kemudian scatter plot. Nah, dari garisnya sendiri, sebentar, sebenarnya ada yang bisa digunakan untuk menuliskan regresi, tapi Pak Jul lupa perintahnya apa. Jadi bisa ditarik garis ini. Materi di belakang ini itu tentang regresi, ya, tentang regresi. Jadi nanti untuk menyelidiki dari berbagai macam titik ini, kita bisa membuat sebuah rumus umum, ya, rumus umumnya seperti apa itu nanti kita pelajari di bagian belakang. Oke, kembali lagi ke masalah usia dengan tinggi rata-rata. Kita bisa menyimpulkan dari ini ya, dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun selalu terdapat kenaikan. Nah, ini Pak Jul kata-katanya nggak pakai kecenderungan. Karena apa? Karena di sini semuanya tandanya naik semua, tidak ada yang turun. Semakin tinggi usia, maka tingginya juga semakin seiring dengan kenaikan usia seseorang akan mengakibatkan kenaikan tinggi badan. Seperti itu. Tapi ini asumsinya adalah dalam rentang waktu data ini 2 tahun sampai 7 tahun. Seperti itu. Nah, kita balik lagi. Menurut kalian, apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Oke, clear ya. Berdasarkan data ini, usia yang kita teliti adalah usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun itu adalah usia di saat kita mengalami pertumbuhan. Jadi kalau yang namanya pertumbuhan, tidak mungkin ada yang turun. Kalau turun itu namanya menyusut. Ya, ini kan masih usia di bawah 10 tahun ini. Berarti masih usia pertumbuhan. Itu jawabannya. Kemudian yang B, apakah kesimpulan Kefas berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup? Jelaskan alasan kalian. Tentu tidak berlaku. Karena apa? Karena manusia di dalam satu siklus hidupnya, manusia kan cukup hidup sekali ya, itu memiliki batas usia pertumbuhan. Jadi batas maksimalnya itu ada, yang masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalkan kalau anak laki-laki itu kan biasanya batas maksimalnya sekitar 20-an lah kurang lebih. Usia 20 tahun itu kurang lebihnya dia sudah pentok, tidak bakal mengalami pertumbuhan lagi. Seperti itu. Begitu juga anak perempuan, itu kan juga pasti memiliki batas maksimal dia berhenti tumbuhnya atau tambah tingginya. Kalau tambah berat badan mungkin iya, tapi kalau tinggi badan, ini kan konteksnya yang dipelajari tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan itu punya batas maksimalnya. Tidak mungkin sampai tua itu tak tambah tinggi terus, itu tidak mungkin. Seperti itu, ya. Itu alasannya. Jadi alasannya adalah setiap manusia memiliki batas untuk pertumbuhan tinggi badan yang masing-masing orang itu berbeda-beda. Kemudian yang C, jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan? Nah, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu
untuk menyelidiki pertumbuhan manusia itu cukup diukur saat dia lahir sampai dengan batas dia dewasa, atau batas saat dia sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Yaitu tadi Pak Jul katakan persekitaran antara usia 20 tahun. Jadi kalau buat penelitian mengenai tinggi rata-rata seseorang, ya sudah pakai penelitian mulai umur 2 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Selebihnya jangan dimasukkan ya datanya. Soalnya apa? Soalnya nanti kecenderungan data di atas usia 20 tahun itu tinggi badannya akan selalu tetap. Karena tidak mungkin mengalami pertumbuhan tinggi badan lagi pada manusia. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kalian wawasan dalam belajar. Untuk mata pelajaran selanjutnya, subbab selanjutnya bisa kita simak pada video-video berikutnya. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini untuk matikan? Oh, escape.